Episode ke-15, Surat Perjanjian. Bagaimana? Bagus kan? Tanya Mira. Dia tersenyum sambil menggoyang-goyangkan kedua alisnya. Pintar, gak salah selama ini ibu sekolahin kamu di sekolah elit. Puji Bu Marni. Jadi kapan mau menjalankan rencananya? Tanya Mira lagi. Dia sudah tak sabar membalas dendamnya kepada perusak rumah tangga kakaknya itu. Sekarang lah, masa tahun depan, seru Bu Marni. Kemudian langsung beranjak dari duduknya mencari Mama Airin. Besan, hari ini saya mau pamit pulang buat jemput Danu. Nanti kami kesini lagi. Pamit Bu Marni ketika melihat besannya sedang memasak di dapur. Kok buru-buru sekali, Bu? Tanya Mama Airin. Kan Danu mau datang, jawab Bu Marni. Walaupun berat hati, akhirnya Mama Airin mengizinkan Bu Marni dan Mira pulang. Dengan syarat besok mereka datang lagi setelah sarapan, mandi dan bersiap-siap. Mereka akhirnya bisa pergi juga dari rumah Airin. Tujuannya mau ke kantor polisi. Di sana sudah menunggu Pak Rizal, pengacara keluarga Bu Marni. 4 jam waktu yang mereka tempuh agar sampai di kantor polisi. Saat masuk, pengacara telah menyambut mereka. Bu Marni menyalami Pak Rizal. Mereka berbicara sebentar sebelum bersama masuk ke dalam kantor polisi. Danu sudah berapa dalam sel di kantor polisi? Setelah mengisi data administrasi terkait permohonan menjenguk tahanan, barulah Bu Marni dan Pak Rizal dipersilahkan menunggu. Tak lama datanglah Danu. Melihat ibunya datang, Danu menghambur memeluk ibunya, bersimpuh di kaki wanita yang telah melahirkannya. Dia tak kuasa menahan tangis. Bu Marni tak bergeming. Dia tak menenangkan atau mengusap punggung anaknya. Hatinya sakit melihat kondisi anaknya yang berantakan, padahal baru sehari dalam tahanan. Itu pun masih di kantor polisi. Bagaimana kalau sudah tahanan rutan? Bu Marni menggeleng membuang jauh pikiran konyolnya. Sudah, jangan seperti itu. Ayo duduk, kita cari solusi untuk masalahmu, perintah Bu Marni. Danu menatap ibunya lalu bangkit dan duduk di kursi depan Bu Marni. Pak Rizal, silahkan mulai jelaskan, titah Bu Marni. Pak Rizal membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah berkas. Dia lalu mulai menjelaskan kepada Danu. Begini Pak, kami sudah konsultasi dengan penyidik. Karena kasusnya Bapak termasuk dalam delik aduan, berarti masuk pasal 284 KUHP. Ya, intinya jika laki-laki beristri berzina, maka akan dijatuhi hukuman pidana 9 bulan. Wajah Danu pucat. Sehari saja di dalam penjara hidupnya sudah setengah mati. Apalagi kalau 9 bulan, bisa kurus kering dia. Apa ada solusi? Tanya Bu Marni. Ada 2 solusi. Yang pertama, kita harus membujuk pelapor untuk mencabut laporannya sebelum masuk ke pengadilan. Kedua, ada yang menjamin Pak Danu supaya bisa bebas, terang Pak Rizal. Danu mendongak menatap Pak Rizal, lalu beralih menatap ibunya. Pak, tunggu, jadi saya ditangkap karena ada yang melaporkan? Tanya Danu. Pak Rizal menatap Danu tak percaya, dia lalu mengangguk. Tolong jelaskan, perintah Danu. Kasus yang menimpa Bapak itu masuk ke dalam delik aduan, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak istri atau pihak suami yang dirugikan. Jelas Pak Rizal. Jadi saya tidak bisa ditahan dong, kan laporan dari warga, tanya Danu, hatinya tiba-tiba senang. Tidak bisa, Bapak bukan aduan masyarakat, tapi dilaporkan, ucap Pak Rizal. Oleh siapa? Kan Erin sakit. Nggak mungkin dong dia datang ke sini laporin saya. Lagian dia mana berani mau saya ceraikan, terang Danu dengan sombongnya. Bu Marni memalingkan muka. Dia tak kuasa menahan tangis tatkala nama almarhumah menantunya disebut. Dari keterangan penyidik, Bu Airin melaporkan Anda dengan diwakili oleh saudaranya sekaligus pengacaranya yang bernama Andika SHMH. Jelas Pak Rizal. Sialan, bagaimana dia tahu hubunganku dengan Maya? Batin Danu. Terus bagaimana dengan Maya? Tanya Danu. Pak Rizal menatap Danu, meminta penjelasan. Lelaki itu menepuk jidat melihat reaksi pengacara ibunya. Bu Marni mendelik tak suka. Danu masih memikirkan gundukannya itu. Kenapa pasal yang sama, Pak? Jawab Pak Rizal setelah paham maksud kliennya.
Danu mematung, jadi kemungkinan dia di penjara terbuka lebar. Kalau solusi yang kedua, tanya Danu. Seseorang yang terkena kasus hukum bisa bebas atau mendapatkan penangguhan, penahanan apabila mendapat jaminan uang ataupun jaminan orang, sesuai dengan yang disebutkan pada pasal 31 KUHP ayat 1, jelas Pak Rizal. Danu seketika memandang Bu Marni, yang dipandang malah membuang muka. Bu, tolong Danu, rengek Danu kepada Bu Marni. Kini dia kembali berlutut di depan ibunya. Bu Marni menatap anaknya. Ada rasa tak tega, tapi anaknya itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Baiklah, tapi dengan syarat, kata Bu Marni. Baik Bu, apapun syaratnya, saya langsung menyanggupi. Pak, tunjukkan berkas itu, suruh Bu Marni. Pak Rizal menyodorkan berkas yang telah disiapkan. Pulpen, pinta Danu. Bapak tidak mau membaca dulu, tanya Pak Rizal. Dia menatap Danu. Tidak perlu, toh setuju atau tidak aku tetap harus tanda tangan, jawabnya. Danu paham sekali sifat ibunya. Wanita itu tak akan berhenti sebelum yang diinginkan tercapai. Pak Rizal menatap Bu Marni dan dibalas oleh anggukan Bu Marni. Sebuah pulpen disodorkan kepada Danu. Danu membubuhkan tanda tangan di lembaran terakhir dokumen bermaterai 10.000 itu. Baik Pak, segera saya urus dengan penyidik. Tolong bersabar sebentar. Mungkin akan memakan waktu beberapa jam. Pak Rizal memberitahu kliennya. Jaminan ini untuk aku dan Maya kan? Pertanyaan Danu menahan langkah Pak Rizal. Lelaki itu menatap Bu Marni meminta persetujuan. Bu Marni mengangguk. Danu tersenyum dan Pak Rizal kembali melangkah masuk ke ruang penyidik. Selama menunggu, sama sekali Danu tak pernah menyinggung soal keadaan Airin. 1 jam menunggu, Pak Rizal telah selesai mengurus berkas. Dia kembali mendatangi Danu dan ibunya. Mereka menunggu petugas memanggil Maya yang masih berada dalam sel. Mira yang pertama melihat Maya keluar dari sebuah ruangan mengambil video dan gambar. Ini bisa jadi senjata suatu hari nanti, kata Mira dalam hati. Maya mendekat ke arah Bu Marni dan yang lain duduk. Saat hendak duduk, tanpa sepengetahuan Maya, Mira menarik kursi yang akan diduduki Maya, membuat wanita itu jatuh terjengkang. Hahaha, Mira tergelek, tangannya memegang perutnya menahan sakit akibat tertawa. Yang lain menutup mulut menahan tawa. Danu bangkit menolong selingkuhannya. Cie-cie, sesama calon penghuni neraka saling membantu, ejek Mira. Dia menjulurkan lidahnya ke arah Danu dan Maya. Mira, jaga sopan santunnya nak, tegur Bu Marni. Dia menjaga image depan para polisi yang berada di ruangan itu. Buat apa sopan sama setan Bu? Bantah Mira. Aduh,